Masyarakat Pembangunan PIK 2 tidak pengembang kawasan yang kini menjadi buah bibir. Memberikan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan PSN PIK 2, kawasan muda dan masa depan yang menginspirasi gaya hidup urban dan investasi terbaik. Beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam video kali ini meliputi yang pertama, beberapa isu dari proyek PSN PIK 2 Tropical Concept. Yang kedua, pandangan dan pendapat saya terhadap proyek PSN PIK 2. Dan yang ketiga, pendapat saya tentang sisi positif dan juga negatif. Proyek strategis nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta sarana prasarana infrastruktur Indonesia dengan cepat untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional. Salah satu PSN terbaru pada tahun 2024 adalah proyek pengembangan PIK 2 Tropical Concept. Sejak awal dimasukkan proyek ini sebagai PSN, menimbulkan polemik sosial dan perdebatan ilmiah meskipun proyek ini didanai oleh swasta dan telah memenuhi kriteria penetapan pemerintah. Permasalahan yang timbul yaitu meliputi masalah tata ruang, bagaimana realisasi hak menguasai negara dalam pembebasan tanah untuk pembangunan, sejauh mana dampak proyek PIK 2 bagi warga setempat yang terdampak proyek ini. Memasuki isu yang pertama yaitu tata ruang. Masalah tata ruang dalam proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yaitu pembangunan yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan tata ruang yang berlaku, seperti ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Ada indikasi bahwa proyek PIK 2 ini melanggar peruntukan lahan dan ada perbedaan antara RTRW di tingkat kabupaten dengan provinsi yang menyebabkan kebingungan dalam penerapan aturan. Selanjutnya ada penggunaan kawasan lindung. Seperti beberapa laporan dari sumber yang saya baca menunjukkan bahwa proyek PIK 2 ini mencakup area yang beririsan dengan kawasan hutan lindung dan lahan basah. Lalu ada reklamasi tanpa rencana yang jelas, kurangnya transparansi dalam penetapan RTRW. Isu yang kedua yang ada di PIK 2 yaitu realisasi dari hak menguasai negara dalam pembebasan tanah untuk pembangunan. Ketidakjelasan status seperti tumpang tindih kepemilikan, beberapa tanah yang diklaim untuk proyek PIK 2 ini diduga memiliki tumpang tindih klaim kepemilikan, baik dari masyarakat lokal, pemerintah, maupun pihak swasta. Selanjutnya, kurangnya transparansi dalam proses pembebasan. Banyak masyarakat lokal mengeluhkan nilai ganti rugi yang dianggap tidak adil atau di bawah harga pasar. Isu yang ketiga yaitu dampak proyek PIK 2 bagi warga setempat. Permasalahan yang timbul bagi masyarakat sekitar yang terdampak langsung pembangunan proyek pengembangan PIK 2 adalah harga tanah mereka berdasarkan nilai jaminan objek pajak atau NJOP yang malah turun. Sebelumnya harga jual tanah berdasarkan NJOP setempat adalah Rp128.000 per meter persegi. Setelah dijadikan kawasan PSN, malah turun menjadi Rp48.000 per meter persegi, yang kemudian berfluktuasi sampai ke harga Rp70.000 per meter persegi. Dengan selisih harga jual yang cukup tinggi ini, banyak pemilik tanah yang belum melepas dan menjual tanahnya karena harganya yang murah. Selanjutnya, pengembang proyek PIK 2 membangun tembok setinggi 5 meter yang membatasi perumahan elit dengan warga asli Desa Muara, Desa Limo, dan sebagian Desa Salembaran. Tembok tinggi depan panjang 6 km mengakibatkan akses jalan yang biasa digunakan warga menjadi tertutup. Akibatnya, warga hanya bisa memanfaatkan satu jalur kecil untuk menuju jalan utama di depan PIK 2. Jalur yang biasa dilalui warga tersebut berupa gang kecil yang tidak terhubung dengan jalan utama PIK 2, sehingga akan menambah waktu tempuh sekitar 30 menit bagi warga setempat untuk menuju lokasi PIK 2. Tembok tinggi ini juga ditenggaran sebagai penghalang aliran udara bagi warga yang mengakibatkan pemukiman warga menjadi sangat panas. Itulah tadi beberapa permasalahan yang bisa saya jelaskan secara singkat dari berbagai sumber yang saya ambil. Selanjutnya, menurut pendapat saya, proyek PIK 2 ini merupakan peluang besar jika dikelola dengan baik.
tetapi juga memiliki risiko yang signifikan bila tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Seandainya tidak dimasukkan sebagai PSM, proyek pengembangan PIK 2 sebenarnya sudah berjalan dengan baik dengan pengembang atau developer yang sudah sangat mumpuni di bidangnya. Dari segi permodalan dan pendanaan tentu tidak akan sulit bagi pihak pengembang untuk memperoleh dana dari perbankan, baik dari perbankan nasional maupun perbankan internasional. Mengingat track record mereka cukup baik dan proyek ini sangat visible untuk mendapatkan pendanaan perbankan. Masuknya proyek pengembangan PIK 2 menjadi PSM bisa jadi ditenggarai karena sulitnya prosedur perizinan dan sulitnya permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembebasan lahan tanah. Dengan demikian akan lebih mudah untuk menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Pendekatan yang harus diambil menurut saya itu yang pertama, keterlibatan publik. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk menciptakan rasa memiliki dan mengurangi resistensi. Yang kedua, ada transparansi regulasi. Semua tahapan proyek harus dilakukan sesuai hukum dengan melibatkan otoritas independen untuk memastikan kepatuhan terhadap RT/RW dan regulasi lingkungan. Yang ketiga, ada prosedur pembebasan lahan proyek pengembangan PIK 2 Tropical Concept dilakukan berdasarkan kesepakatan. Bank tanah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan lahan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan, kepentingan sosial, maupun pemerataan ekonomi. Jika semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, proyek seperti PIK 2 ini dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan yang seimbang antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Menurut pandangan saya, PIK 2 memiliki sisi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan modernisasi infrastruktur yang dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Namun, proyek ini juga memiliki sisi negatifnya. Menurut saya terletak pada potensi ketimpangan sosial, konflik pembebasan lahan, serta degradasi lingkungan akibat reklamasi dan penggunaan kawasan lindung tanpa kajian mendalam. Agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat yang luas, diperlukan transparansi, keadilan dalam ganti rugi tanah, serta penerapan prinsip pengembangan keberlanjutan yang melibatkan masyarakat lokal. Sekian pembahasan PSM PIK 2 yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah dalam tutur kata dan kurangnya literasi untuk mencari sumber-sumber yang saya dapatkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.